Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4. Kali ini kita akan melanjutkan subtema 2 ya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar dua materi pelajaran. Yang pertama kita nanti akan belajar IPS, kemudian yang kedua kita akan belajar SPDP. Nah, seperti biasa silahkan disiapkan buku LKS-nya, alat tulisnya, dan kalau perlu siapkan buku tulis. Oke, langsung saja kita menuju ke halaman 51. Oke, dibuka halaman 51. Kemudian kita perhatikan gambar yang terdapat di halaman 51. Menurutmu, apakah perbedaan antara perkotaan dengan pedesaan? Untuk kalian sudah bisa membedakan ya antara perkotaan dan pedesaan. Nah, untuk lebih jelaskan, perhatikan penjelasan di bawah ini. Nah, gambar A di atas menunjukkan suasana di kota. Kendaraan hilir mudik, orang-orang lalu lalang menuju ke berbagai tempat, dan semuanya tampak sibuk dan tergesa-gesa. Selain itu, pekerjaan masyarakat kota juga lebih beragam. Ada yang berdagang, menjadi sopir bus, pegawai kantoran, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bandingkan untuk yang gambar yang B. Nah, pada gambar yang B, di situasi pedesaan, suasana di pedesaan tampak lebih tenang, tidak banyak orang yang berlalu lalang, kemudian kendaraan juga tidak banyak yang berlalu lalang. Kemudian kebanyakan kehidupan ekonomi di daerah pedesaan itu bekerja sebagai seorang petani. Kemudian ada yang berternak atau ada yang berladang. Kemudian tidak banyak jenis pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat di pedesaan. Nah, berdasarkan kedua gambar di atas, bisa kita simpulkan bahwa kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di perkotaan sangat beragam. Masyarakat di kota berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang suku bangsa yang berbeda-beda, pendidikan yang beragam, serta agama yang berbeda-beda pula. Oke, kita lanjutkan di halaman 52. Oke, halaman 52. Nah, setelah membaca paparan tersebut, dapatkah kalian menjawab 3 pertanyaan ini? Oke, Pak Guru bantu ya. Kita mulai dari nomor 1. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat di perkotaan? Apakah di masyarakat perkotaan masih menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong? Jawabannya adalah untuk masyarakat perkotaan itu sudah tidak ada rasa atau mungkin sangat kurang sekali ya untuk rasa kebersamaan dan gotong royong. Kebanyakan di masyarakat perkotaan itu lebih mementingkan diri sendiri atau istilahnya individualis. Jadi berbeda dengan masyarakat di daerah pedesaan yang masih guyub rukun, gotong royong, kerjasamanya sangat baik. Kemudian yang nomor 2, bagaimana keadaan ekonomi masyarakat di perkotaan? Apa saja mata pencarian masyarakat di perkotaan? Nah, seperti yang kita baca tadi, kehidupan ekonomi masyarakat perkotaan sangat beragam ya. Mulai dari ada yang menjadi sopir bis, kemudian ada yang menjadi karyawan, pegawai kantoran, kemudian ada juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat kita temui di pedesaan. Banyak sekali kalau mau kita menyebutkan di daerah perkotaan. Kemudian yang nomor 3, bagaimana kehidupan budaya masyarakat di perkotaan? Apakah masyarakat di perkotaan masih melakukan kegiatan budaya seperti upacara adat dalam kesehariannya? Nah, ini tentu sudah sangat berkurang ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan hampir hilang sama sekali untuk daerah perkotaan. Nah, berbeda dengan di daerah pedesaan yang mungkin masih menjunjung tinggi adat istiadat. Nah, itu tadi karakteristik ya perbedaan antara kehidupan masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan. Tentu sangat berbeda. Nah, di tempat tinggal kalian yang termasuk yang mana? Apakah perkotaan atau pedesaan? Tentu kalian bisa menyimpulkan dari apa yang Pak Guru sampaikan. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita yaitu SPDP. Silakan dibuka halaman
Nah, kita masih melanjutkan SPDP pelajaran yaitu berkaitan dengan tarian ya. Berkaitan dengan tarian. Nah, adakah di antara kalian yang mempunyai cita-cita menjadi seorang penari? Ya, penari adalah orang yang menggerakkan tubuh menari ya, secara berirama dengan penghayatan penuh dengan mengungkapkan perasaan, maksud dan pikirannya. Nah, di Indonesia ini sangat beragam ya, sangat kaya akan budayanya sehingga terdapat banyak tarian di setiap daerah mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, tarian sendiri adalah gerakan tubuh yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu sebagai bentuk pergaulan, ungkapan perasaan, maksud dan pikiran secara berirama. Hampir setiap provinsi di Indonesia ini memiliki jenis tarian yang berbeda-beda, sangat banyak sekali macamnya. Nah, meskipun banyak perbedaan di antara satu dengan tarian yang lain, ini bukan menjadi sebab kita terpecah belah. Ini malah menjadi bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Bangsa Indonesia menjadi negara yang terkenal karena akan kekayaan tariannya, budaya serta kesenian tradisional yang dimilikinya. Contoh beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia antara lain tari saman, tari tortor, tari piring, dan lain sebagainya. Kalian bisa mencarinya di buku maupun di internet untuk jenis-jenis tarian yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Kita buka mundur ke halaman 46 ya. Nah, di halaman 46. Kalau kemarin dengan Bu Ainun kalian sudah mempelajari dasar gerakan tangan. Nah, sekarang kita akan sedikit mempelajari atau mungkin mengenal dasar gerakan kaki atau gerakan dasar kaki. Kali ini nanti Pak Guru baca, silahkan ditirukan ya. Untuk arti atau pengertiannya bisa kalian baca sendiri di rumah. Oke, kita mulai dari yang gerakan yang pertama yaitu gerakan tebek atau gejuk ya. Gerakan apa? Tebek atau gejuk. Yang kedua, kengser. Gerakan namanya kengser. Yang ketiga, mendak. Yang keempat, junjungan. Ya, yang keempat junjungan. Yang kelima, tanjak. Yang keenam, seretan. Ya, seretan. Diseret ya. Seretan. Ya, ada yang seretan pokok mata kaki, kemudian ada yang seretan jempol atau ibu jari kaki. Yang ketujuh, kicat. Yang kedelapan, trecat. Ya, yang kedelapan, trecat. Yang kesembilan, sisrik. Yang ke-10, ngerundo. Ke-11, adek-adek masekon. Yang ke-12, adek-adek serong. 13, adek-adek kembar. 14, tengkoh. Kalau dalam bahasa Sunda rengkuh ya. Tengkoh, tapi kalau dalam bahasa Sunda rengkuh. Dan nomor 15, janggreng. Ke-16, sasak. Nomor 17, silomando. Nomor 18, calik deku. Nomor 19, calik jengkong. Kemudian yang nomor 20, calik ningkat. Nah, itu tadi 20 dasar gerakan kaki dalam sebuah tarian. Untuk pengertiannya silahkan kalian bisa membaca atau mempelajari sendiri. Oke, kita lanjutkan. Buka di kembali ke halaman 46. Kita mundur sedikit ke halaman 46. Nah, selain tarian, ini adalah salah satu
keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu adalah lagu daerah. Salah satunya adalah lagu Abuse. Dari manakah lagu Abuse ini? Abuse adalah lagu dari Papua Barat. Bagaimana cara menyanyikannya? Nanti Pak Guru kirimi contoh lagunya. Kemudian untuk tugas kalian hari ini adalah yang pertama, menyanyikan lagu Abuse, kemudian di video dan nanti dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengerjakan LKS halaman 57 sampai 58, nomor 20 sampai 30. Dua tugas saja hari ini, segera dikerjakan agar tidak menumpuk di kemudian hari. Ingat ya, tugas pertama menyanyi lagu Abuse, dikirim ke wali kelas. Yang kedua, mengerjakan LKS halaman 57 sampai 58, nomor 20 sampai 30. Oke, cukup dulu untuk pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan minggu depan, tentu saja dengan gantian ya. Kalau yang kemarin sama Bu Ainun, sekarang sama Pak Toto, kemudian minggu depan sama Bu Wiwit. Oke, Pak Guru cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.